Halo, assalamualaikum teman-teman. Masih kenal nggak nih? Jadi ketemu lagi di Alkanes Official. Cuman kali ini saya mau ngobrol sama temen. Dia dulu di Hasu juga di KAP. Dia orang Karawang asli sini, ya kan? Tapi kita udah lama nggak ketemu ya. Jadi alhamdulillahnya dia kerja di dekat Hasu juga di PT apa, Pak? Cuhatsu. Namanya siapa, Pak? Coba kenalin dulu, Pak. Ya, perkenalkan nama saya Hendrik Maesa. Saya alumni KAP tahun 2019 sampai 2021. Berarti udah ada corona ya? Iya, udah corona. Nah, ini dulu saya kenal dia dulu tuh ketika dia di jalur D14 atau Teros Ras ya. Cuman sekarang jalurnya udah nggak ada ya. Iya. Udah pensiun, ada Ditarik lagi. Ya. Nah, sekarang kerja di Cuhatsu ya. Sekarang kerja Cuhatsu. Cuhatsu tuh dekat Maka Ape kan ya? Nggak terlalu jauh ya? Oh ya, nggak terlalu jauh. Oke. Vendor Daihatsu sama. Vendor Daihatsu ya. Tapi kerjanya sama. Kerjanya Lebih berat apa lebih? lebih berat karena ini di bagian stabilizer mobil. Oh, bikin stabilizer. Bikin stabilizer sama per mobil. Per mobil. Tapi mendingnya nggak terlalu jauh pas nyari kerjaannya ya. Iya, nggak terlalu jauh. Jadi dia dulu tuh di AHM ya. Habis di AHM di Daihatsu. Iya, Daihatsu, KAP, terus di Suhatsu gitu kan. Jadi ya secara ininya enak lah, nyambung terus gitu kan. Mungkin beberapa orang mungkin nganggur dulu setahun dulu baru dapat kerjaan gitu kan. Rezeki lagi ya berarti ya. Alhamdulillah. Cepat. Nah, sekarang kontrak 1 apa kontrak 2? Sekarang kontrak 2. Kontrak 2. Iya. Ada planning pengangkatan nggak di situ? Waktu kemarin kumpul sama serikatnya itu ada pengangkatan katanya. Mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan. Cuman sekarang kan lagi susah banget ya, susah nyari kerja gitu kan. Apalagi kan kalau sekarang kayak kemarin lah istilahnya kan, kalau orang Karawang kan kesannya kan kayak susah nyari kerja di tempat sendiri kan. Iya. Tapi buktinya dia bisa gitu kan. Cuman daftarnya di Karawang nggak? Kalau di Cuhatsu itu lewatnya email. Kalau di Daihatsu dulu di Daihatsu di Bekasi saya. Di Bekasi. Karena di Karawang nggak buka. Oh. Daihatsu itu nggak buka di Karawang. Nah, berarti tapi BKK sekolah juga ya? Iya, BKK sekolah. Jadi BKK sekolah cuma nggak di Karawangnya. Jadi di Bekasi gitu ya. Mungkin orang Karawang agak susah nyarinya kan, di mana sih tesnya? Di Snaker ada nggak? Di Snaker Daihatsu tuh nggak pernah ada. BKK sekolah terus ya? BKK sekolah pasti. Tuh banyak yang nanya juga kan, di mana nih? Ya kan di BKK gitu ya. Nggak buka lowongan surat menyurat atau datang langsung enggak. Di Snaker juga nggak ada kan? Nggak ada di Snaker, nggak ada. Nah, terus dulu ini kan udah lama nggak kerja di Daihatsu ya. Yang dikangenin apa nih dari Daihatsu dulu tuh? Lingkungannya atau teman-temannya atau gimana? Ya sebenarnya kangen juga sih, nyepot juga. Nyepot ya? Nyepot kayak ngelas body mobil, kangen juga sih. Kangen ya? Beda kerjaannya sekarang. Iya, beda kerjaan. Tapi dulu capek nggak? Dulu nggak terlalu capek. Nggak terlalu capek ya? Iya. Ya kan udah biasa sih ya, udah awal-awal doang mungkin capek gitu. Awalnya doang. Kalau sekarang lumayan. Karena ya lumayan kan, stabilizer mobil Berat ya? Berat. Mobil Fortuner kan stabilizernya gede banget tuh. Mobil Fortuner, terus Innova tuh kan lumayan gede. Lumayan gede itu mah. Lumayan berat juga. Berarti vendor Daihatsu Toyota apa semua ini merek? Daihatsu kalau stabilizer itu untuk setahu saya cuma Daihatsu sama Toyota doang. Untuk yang lainnya per mobil itu untuk semua merek mobil. Kencang tapi lemburan. Ya kalau di situ mah asal mau aja. Asal mau lembur aja. Ini juga katanya kan tadi mau santai kan, cuman dia masuk malam lembur gitu kan. Ini kan di Sabtu ya. Dia katanya mau lembur, ya udahlah. Alhamdulillah mumpung ada lah ya. Iya benar. Sekarang karena kerja kan yang penting kan
nyari lemburannya juga. Yang penting kan itu. Kadang kan kesehatan juga penting sebenarnya, Kesehatan juga kesehatan penting, penting. Tapi kan kerja kalau gak ada lemburan ya kurang lah. kurang. Kurang ya kan. Nah, sekarang berarti oh ya buat teman-teman, Chuhatsu itu tuh ada di Surya Cipta. Dia satu jalur. Kalau Daihatsu tuh kebanyakan kalau pulangnya lewatin Chuhatsu ya. Ya. Nah, daerah situ. Cuman kalau saya ngeliat tuh pabriknya kok sepi ya. Iya, emang sepi terus. Sepi terus. Iya. Karyawan dikit banget, bisa dihitung jari lah. Masa? Iya. Berarti hampir berapa shift kenal semua. Kenal semua. Kan ada 2 shift nih. 2 shift tuh kenal semua pasti. Beda sama Daihatsu ya. Beda Daihatsu. Ribuan. Ibarat kata itu di Chuhatsu itu satu lane-nya Daihatsu lah. Satu lane-nya. Iya, kalau satu shift itu satu lane-nya Daihatsu. Oh. Iya, paham. Mungkin ya kadang kalau kita kerjanya di satu pabrik dua mungkin belum tahu ya. Belum tahu manis pahitnya lah di perusahaan lain. Tapi kalau Mas Hendrik ini kan dia udah di AHM, udah di Daihatsu, udah di Chuhatsu kan. Udah paham lah ya, udah paham, udah paham. plus minusnya ya. Iya. Kita nggak mau bahas plus minusnya ya. Istilahnya ya dia udah tahu sendiri, udah ngerasain sendiri. Tapi alhamdulillahnya ya apa sih pertemanannya yang penting itulah masih tetap dijaga gitu kan. Ini kan terakhir itu kan berarti habis kontrak bulan Januari 2021. Oh, Udah 1 tahun lebih lah. nah ini 1 tahun itu kita baru pertama ketemu nih ya kan. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Jadi kemarin juga sempet kan saya bikin polling tuh di Instagram gitulah. Soalnya mau ngundang siapa lagi nih gitu kan. Terus ada juga yang bilang coba undang yang udah habis kontrak bang. Nah cuman agak susah juga nyarinya karena kan udah mereka nggak tahu kerja di mana juga, nggak tahu punya waktu apa enggak gitu kan. Kebetulan Mas Hendrik ini dia ada waktu sempat juga buat ngobrol. Ya udahlah, ayo silakan ya datang aja ke rumah gitu. Gimana rasanya? Ini kan orang Karawang asli nih ya. Kalau ngelihat Karawang tuh gimana sih? Istilahnya kan kalau anak-anak baru kan pada kaget nih, panas nih. Kalau orang Karawang udah biasa ya. Iya, udah biasa lah mungkin. Biasa panas ya. Kalau kerjaannya gimana? Kalau kerjaan sekarang, Iya. kalau di kerjaan sekarang itu gimana ya? Gimana? Ya kalau di Daihatsu kan nggak terlalu mentingin target ya. Oh, Kalau di Daihatsu nggak terlalu mentingin target, nggak fokus sama target. Kalau di Daihatsu setahu saya. Kalau di sini target Dikejar, harus kejar target. iya karena kan dia vendor ya. Vendor. Vendor tuh tanggung jawabnya lebih gede ke next customernya kan. Iya. Jadi kalau ketika ada hambatan kuantitinya nggak tercapai, targetnya nggak tercapai ya dikasusin kan. Bisa juga kan istilahnya dari Daihatsu nuntutnya harus 1000 gitu kan. Ternyata nggak tercapai kan pasti ada tanggung jawab ininya kan pastinya gitu. Ya sih bedanya kalau di vendor kayak gitu. Saya juga dulu pernah di vendor. Cuman bagian piston dulu Federal Izumi. Ya emang gitu kalau kita ada problem ya udah kita harus apa sih gimana ya? Ya kita harus lebih mentingin next customer lah gitu. Iya benar. Ya kan? Kalau mungkin di pabrik-pabrik gede kayak Daihatsu, Toyota kan dia udah induknya lah istilahnya gitu kan. Bukan vendor. Iya, jadi nggak terlalu begitu ini banget lah. Ada sih targetnya, ada kan ke customernya, ke user langsung gitu kan, ke dealer-dealer gitu kan. Tapi kan kalau ke kayak vendor tuh kan beda. Dia bagaimana biar supply ke perusahaan gedenya tuh dia dapat gitu. Jadi si perusahaan yang gedenya jadi tetap ngambil barang dari vendor ini gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Terus planningnya gimana bang? Ini kalau udah kontrak 2 masih mau nyari kerja lagi apa gimana? Kalau di sini nih sistemnya dengar-dengar dari serikatnya itu kan peraturan baru Omnibus Law. Kontraknya itu selama 5 tahun, tapi nggak setahun, 6 bulan, kadang 9 bulan kayak gitu.
Ya, ya alhamdulillah sih ya, ada plus minusnya juga sih ya. Iya, Kadang seriusnya juga. lebih enaknya kita tetap kerja terus, Tetap tapi kerja. kan nggak ningkat secara statusnya, nggak ningkat jadi karyawan. Kontrak. Walaupun Kontrak. kerja 5 tahun. Tapi planning ada jadi karyawan nggak sih di situ? Ada. Ada. Soalnya waktu kemarin serikatnya ngomong ada peluang buat jadi karyawan tetap, di situ ada kata serikatnya. Masih sama kayak di Dasu ya, absensi gitu ya, yang penting-penting gitu Penting ya. absensinya harga mati katanya. Harga mati. Absensi Ya. harga mati. Ada SS nggak di situ? SS nggak ada. Oh, SS nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ada. sama sekali. Berarti cuman yang penting absensinya doang gitu udah. Yang penting absensi, kerja yang bener, kualitas kuantitas harus terjaga lah pokoknya. Oh, berarti secara ininya mah lebih santai ya, dalam artian cuman detailnya cuma satu doang gitu ya. Iya. Kalau di Dasu kan ada beberapa aspek kan. Heeh. Oke. Ya mungkin teman-teman ini sedikit sharing aja ya, sharing istilahnya. Mungkin teman-teman pengen tahu karyawan yang udah habis kontrak tuh seperti apa ya. Jadi kalau Mas Hendrik ini kan gambarannya kan dia nyari kerjanya gampang. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya gampang, dari AHM ke Daihatsu ke Tsuhatsu. Tapi nggak semua seperti itu, karena ada beberapa yang nganggur dulu gitu Iya, kan, lama, lama. baru kerja lagi gitu. Ya, kadang kembali ke rezeki masing-masing sih. Iya nggak? Iya benar. Kembali ke rezeki masing-masing, ketika kita alhamdulillah dimudahkan ya, Hmm. ya digampangin semua gitu. Kadang ada beberapa teman nih yang kasusnya dulu misalnya cuti-cuti buat daftar di PT-PT yang lain gitu kan. Iya. Tapi habis kontrak dia nggak langsung kerja. Iya, nggak dapet Malah juga. kalah yang Yang santai gitu ya. yang santai, dia nggak nyari kerja, ketika udah habis kontrak baru nyari kerja Iya, gitu. dia langsung dapet. Langsung dapet gitu. Dibanding yang beberapa yang udah izin-izin buat cari kerja, tes ternyata nggak dapet gitu. Dapet, iya bener. Ya kembali ke rezekinya sih, itu yang penting. Oh ya, ada ini enggak saran-saran atau salam-salam nih buat alumni Oh, iya. Daihatsu? Ada nggak? Ya ini Buat pimpinan-pimpinannya siapa itu? Dulu siapa ya? Pak Gatot ya? Pak Gatot. Pak Gatot itu foreman yang paling top lah. Tuh. Pak Gatot ada salam tuh. Foreman yang paling Iya. santuy. Paling Iya. santai. Enak ya? Enak Jadi banget Pak Gatot tuh dulu foreman di jalur Teros Ras ya, atau D14 ya. Dia dulu di situ, dia lumayan lama juga, dan saya juga kenalnya di jalur D14 juga, baru kenal dia itu kan. Ada salam buat nih, salam buat Pak Gatot tuh, buat Iya. ini. Buat atasan-atasan Daihatsu, terima kasih lah. Pokoknya buat semuanya lah. Buat kerjasamanya, buat ya, bimbingannya, biar sampai saya bisa sampai sekarang ini gitu lah. Iya. Yang pokoknya kangen banget lah sama suasana Daihatsu, kangen Iya, banget. kangen. Kali aja di recall. Nggak ada recall-recallan Kali ya. aja recall Daihatsu. Kangen ma tanggal 25 nggak? Lumayan kangen. Iya, iya, iya. Ya tapi ya kembali ke rezeki masing-masing ya, intinya semua orang kan tuh punya cerita masing-masing lah di Iya, kehidupannya gitu kan. Mungkin sekarang lagi di Daihatsu-nya udah, sekarang di Tsuhatsu-nya, tapi pengalaman di Daihatsu yang bagus-bagus ya bisa diterapin lah, Iya. diterapin ke di Tsuhatsu atau nanti di pabrik yang lain atau gimana gitu. Nggak planningnya nggak mau bikin usaha atau gimana, masih tetap di sini nyari kerja-kerja di situ. Mau bikin usaha sih kalau ada modal mah. Kalau ada modal ini juga coba-coba jualan online gitu. Coba-coba jualan online. Ya sekarang media sosial juga ini Iya. banget sih ya. Jadi nggak selamanya lah kita di pabrik gitu. Iya. Itu juga sindiran buat saya ya. Ya ntar apalagi nggak tahu nih. Ya 56 tahun BPJS ya. Nggak jelas juga. Ya tapi ya emang sih kadang kalau kita kerja di perusahaan ya mau nggak mau kita harus punya punya kerjaan, dalam artian punya pendapatan di luar Iya. gitu kan. Kita jangan terlalu fokus di perusahaan itu gitu. Bener. Jadi kita bisa santai dalam artian santai itu bukan santai
males-malesan ya, bukan dalam artian kita nggak terlalu terforsir buat mikir di satu pos itu doang, satu spot itu doang gitu. Gitu. Cuman ya tetap kerjaan nomor satu ya udah dijalanin aja gitu. Jangan sampai kita katakan kita males-malesan karena udah punya saya udah punya kerjaan ya. di luar gitu, males-malesan gitu. Itu juga nanti ke performa kalian juga gitu. Buat teman-teman yang udah punya kerjaan, kalian males-malesan ya udah nanti malah impactnya habit kerjanya, attitude-nya jelek gitu kan. Malah mempengaruhi ke kinerja nantinya. Oke, udah salam-salamnya udah. Apa mau salam-salam lagi nih? Buat siapa lagi? Buat teman-teman itu satu angkatan dulu nggak? Buat teman-teman satu angkatan nggak tahu pada kemana. Iya. Angkatannya si Kartim kan ya? Iya, si Kartim. Alhamdulillah udah pada kerja semua itu. Alhamdulillah. Iya. Ya guys, yang penting sih kalau saya mah buat teman-teman yang habis kontrak kadang yang penting jaga silaturahmi lah sama seniornya, sama pimpinannya gitu. Yang penting gitu aja sih. Jadi ya intinya kita senang aja lah kalau kita udah ngeliat si A di sini, si B di sini, si C di sini gitu. Walaupun kau udah nggak bareng tapi kan kita bisa di dunia maya bisa ngeliat lah, udah bisa tahu lah gitu. Kadang saya juga sering gitu kalau buat anak yang mau habis kontrak, jaga silaturahminya gitu ya, jangan sampai habis itu ngilang gitu. Karena ada beberapa yang nggak pamitan loh, langsung aja. Ada itu si Iya benar. itu nggak pamitan. Era sama Nggak pamitan. Jadi udah ngilang-ngilang aja dah. Bahkan di grupnya tuh pun dia nggak izin, dalam artian kan saya satu grup. Dia nggak ngomong minta maaf ya saya ini enggak. Udah ngilang aja udah. Ya mungkin dia sedih dalam artian kecewa mungkin pengennya diangkat tapi nggak diangkat gitu. Ini jangan terlalu berharap. Sakit. Iya. Ya kalau ngikutnya kan zaman sekarang ya. Kalau zaman saya dulu mah peluang pengangkatan gede banget. Yang penting kerja rajin, disiplin bagus, istilahnya kinerja bagus, attitude bagus, udah. Tapi kalau zaman sekarang itu ya sorry itu saya aja istilahnya ya peraturannya ya emang susah gitu juga. Kedua juga lulusan kan banyak terus nih. Ya kan kalau kita semuanya pengen jadi karyawan ya nanti kan penuh pabriknya kan. Nggak ada pergantian ini. Jadi buat anak-anak yang baru yang udah kerja atau yang mau nyari kerja, mendingan buka ide-ide bisnis lah, buka usaha lah gitu. Kembangin bakat, kembangin hobi gitu ya. Jangan sampai nanti kalau kita patokannya kerja di pabrik ya udah stuck cuma 2 tahun doang paling. Zaman sekarang cuma 2 tahun udah habis udah gitu. Tapi kalau kita punya bisnis dalam artian kita punya pandangan untuk berbisnis kan pasti beda lah pasti. Bener. Yaudah teman-teman, udah dulu ini ngobrol sama mantan Daihatsu, alumni Daihatsu. Dia sekarang di Chuhatsu. Mudah-mudahan diangkat. Amin. Dan juga dia juga dulu pernah kerja di AHM juga. Jadi alhamdulillah bisa bersilaturahmi, bisa ketemu lagi di sini, ngonten di podcast saya ini, berbagi cerita sedikit lah. Karena mau berbagi lama juga dia kan mau kerja nih, nanti malam mau masuk, nggak enak lah istilahnya dia mau istirahat. Intinya buat teman-teman yang tadi saya bilang mau nyari kerja apa udah kerja, manfaatin di tempat kerjaannya, jangan sampai jadi sesuatu hambatan. Nah teman-teman jadi nggak diangkat atau nggak diperpanjang itu, tetap semangat. Yang udah kerja, yang masih nyari kerja tetap semangat juga sambil dikembangin buat bakat-bakatnya. Ya kan? Jadi jangan stuck nyari harus kerja tuh di pabrik, enggak. Banyak kok anak-anak yang punya bisnis apa jualan kulineran atau apa gitu kan, di media sosial juga udah di-share juga gampang gitu kan. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.